Perkenalkan, nama saya Pramay Yeftawi Sanggani Lampung, Prodi SI dengan NIM 220030679. Kali ini saya akan membuat sebuah sistem pendaftaran siswa baru untuk sebuah TK yang bernama TK Castalia Mumbul. Di sini saya menggunakan web sebagai tools, yaitu draw.io. Oke, baik. Pertama-tama kita harus membuat sebuah diagram baru. Lalu di sini kita buat nama file, dan saya menggunakan kanvas kosong untuk membuat diagram. Kita bisa simpan di folder yang ada di laptop. Seperti ini tampilan awal dari kanvasnya. Baik, kita akan lanjut ke sesi pembuatan. Untuk langkah pertama, kita membuat sebuah sistemnya terlebih dahulu, di mana sistem tersebut kita simbolkan dengan sebuah elips. Di sini kita klik 2 kali di dalamnya, lalu kita bisa menulis nama sistemnya. Setelah sudah selesai membuat sebuah sistem dengan bentuk elips, kita bisa melakukan selanjutnya identifikasi subjek apa saja yang akan berhubungan dengan sistem kita. Di sini saya mengidentifikasi terdapat 3 subjek, yaitu orang tua murid, kepala sekolah, dan admin. Di mana subjek-subjek ini dapat dilambangkan dengan sebuah persegi panjang segi 4. Terdapat 3 subjek seperti ini dulu. Lalu selanjutnya kita tuliskan nama subjeknya, yaitu di sini tadi saya sudah identifikasi, yaitu orang tua murid. Lalu ada kepala sekolah, dan yang ketiga ada admin. Lalu apa yang dilakukan orang tua murid terhadap sistem dan apa yang dilakukan sistem terhadap orang tua murid, itu kita gambarkan dengan sebuah panah seperti ini. Kita tarik ini keluar biru, kita tarik ini. Apabila panahnya menunjuk ke kanan, berarti sesuatu yang dilakukan orang tua murid kepada sistem. Namun jika biru kita tarik ke kiri, maka panahnya akan berlawanan. Ini berarti apa output yang diberikan sistem kepada subjek, yaitu orang tua muridnya. Pertama, saya mengidentifikasi yaitu login. Lalu yang kedua ada orang tua memberikan data anak, orang tua memberikan data orang tua juga melakukan pembayaran melalui sistem tersebut. Lalu output yang diterima oleh orang tua muridnya adalah orang tua murid bisa mendapatkan data TK, mendapat data sarpras, mendapat data ekstrakurikuler, data sejarah TK, data kelas, dan juga data validasi pembayaran. Nah, jadi seperti ini kira-kira yang dilakukan oleh sistem dengan orang tua murid. Di sini saya jelaskan ulang. Orang tua bisa meminta untuk login, bisa memberikan data anak, bisa memberikan data orang tua, bisa memberikan data pembayaran, dan juga sistem bisa memberikan data TK, data sarpras, data ekstrakurikuler, data profil TK, data kelas, dan juga data validasi pembayaran kepada orang tua murid. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke subjek yang kedua, yaitu kepala sekolah. Dengan teori yang sama, kepala sekolah menginputkan apa ke sistem, dan sistem memberikan output apa ke kepala sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat kepala sekolah memberikan data kelas, memberikan data profil TK, memberikan data ekstrakurikuler, memberikan data sarpras, data TK, dan juga memberikan data login. Lalu sistem tersebut mengambil data yang tadi diberikan oleh orang tua kepada kepala sekolah tersebut, yaitu data anak, data orang tua, dan data validasi pembayaran. Selanjutnya kita ke subjek yang ketiga, yaitu admin. Kita lakukan hal yang sama seperti
dua subjek yang sebelumnya. Apa yang diberikan admin kepada sistem, kita berikan panah ke sistem. Lalu sebaliknya, apa yang sistem berikan ke admin ditarik dari sistem ke admin. Nah, di sini sudah jadi, di mana subjek admin dia memberikan data login dan juga memberikan data validasi pembayaran yang dilakukan oleh orang tua murid, di mana sistem tersebut mengembalikan juga data login yang dilakukan oleh orang tua murid dan juga kepala sekolah, dan juga memberikan data pembayaran dari orang tua murid supaya ini diteruskan nanti kepada kepala sekolah dan juga nanti mengeluarkan data validasi juga ke orang tua murid. Ini adalah diagram konteks dari sistem pendaftaran TK PAUD Castalia Mumbul. Selanjutnya kita akan membuat diagram untuk HIPO-nya supaya mempermudah kita menentukan level 0, 1, dan seterusnya. Oke, baik, kita akan membuat suatu diagram baru di mana saya namakan di sini diagram HIPO TK Castalia. Saya juga menggunakan diagram kosong. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk diagram HIPO menurut saya adalah cara untuk mempermudah kita membuat diagram DFD tingkat level 0, level 1, dan juga bila ada perpecahan sistem lagi, itu akan mempermudah kita membuat sistem tersebut. Dimana sistem utama yang kita buat di sini adalah sistem pendaftaran TK PAUD Castalia Mumbul. Ini adalah sistem utama dari diagram yang akan kita buat. Dari sistem ini dia akan ada perpecahan di dalamnya lagi, di mana saya mengidentifikasi terdapat 4 sistem baru yang akan terbentuk untuk menyempurnakan sistem tersebut. Nah, sistem di sini yang pertama adalah sistem untuk pendaftaran akun. Lalu ada sistem pengecekan ketersediaan kelas. Ketiga, pengecekan calon peserta didik. Dan yang terakhir adalah sistem pembayarannya sendiri. Kenapa ini dibagi lagi menjadi 4? Karena dalam satu sistem itu terdapat berkali-kali pengolahan suatu data, di mana dari awal orang tua murid sudah pasti harus membuat akun dulu. Setelah membuat akun tersebut bisa dilakukan untuk mendaftarkan anaknya. Nah, sebelum mendaftarkan anak, pastinya akan terjadi pengecekan suatu kelas dulu, karena satu kelas ada batasannya. Nah, di sini akan diperiksa ketersediaan kelasnya. Lalu setelah terdapat kelas kosong, maka ada suatu pengecekan calon peserta didik kembali, di mana peserta didik dicek untuk kemampuannya, untuk kelayakannya untuk masuk di sekolah tersebut, apakah bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak. Nah, di sini dilakukan pengecekan juga, yang kepala sekolah juga akan berkontribusi untuk mengeceknya. Lalu terakhir, apabila sudah lolos peserta didik tersebut, maka orang tua akan melakukan pembayaran. Nah, di dalam sistem pendaftaran akunnya ini juga akan terjadi 2 proses, di mana proses tersebut adalah yang pertama pengecekan akun. Kita namakan di sini pengecekan akun. Lalu yang kedua adalah pencatatan akun. Dicek akunnya apakah sudah pernah mendaftar atau belum sebelumnya. Lalu kalau sudah registrasi bisa login, atau kalau belum registrasi pasti harus melakukan registrasi terlebih dahulu baru bisa login. Lalu
terjadi pencatatan akun untuk dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya di proses kedua ini, pengecekan ketersediaan kelas, juga terdapat dua proses, yaitu pengecekan kelas, lalu terdapat proses pencatatan kelas. Nah, untuk proses yang ketiga itu juga terdapat dua proses, di mana dalam pengecekan calon peserta didik, proses pertama adalah pengecekan peserta didik itu, lalu setelah dicek maka ada suatu pencatatan peserta didik. 3.2 pencatatan peserta didik baru. Lalu di proses yang keempat itu ada dua juga, di mana 4.1 adalah pengecekan pembayaran, dan yang kedua adalah pencatatan pembayaran. Kita rapikan dulu untuk bulat-bulatnya supaya kita sendiri yang membuatnya tidak bingung. Setelah kita kira rapi untuk bulat-bulat sistemnya, kita akan membuat sebuah garis, di mana garis ini menandakan level-level mereka. Oke, di sini udah saya rapikan. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini sistem ini adalah sistem utama yang kita punya, di mana ini kita sebut sebagai top level. Lalu satu tingkat di bawahnya ini kita tandai dengan garis putus-putus. Ini adalah sistem turunan dari sistem utamanya, di mana pertama tadi ada satu, pendaftaran akun, yang kedua pengecekan ketersediaan kelas, ketiga pengecekan calon peserta didik, dan yang keempat adalah sistem pembayarannya. Lalu ini adalah level 0 dari DFD yang kita punya. Nah, lalu turunan ini, turunan dari pendaftaran akun, pengecekan ketersediaan kelas, pengecekan calon peserta didik, pengecekan pembayaran, ini adalah untuk DFD level 1 yang kita akan buat. Ya, jadi diagram HIPO ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi yang mana level 0, yang mana level 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DFD level 0-nya dulu. Ini ada kita bahas pendaftaran akunnya, pengecekan ketersediaan kelas, pengecekan calon peserta didik, dan pembayaran. Baik, untuk teknis pembuatan saya langsung skip saja. Di sini kita langsung membahas mengenai DFD level 0-nya. Dimana di diagram sebelumnya ini kita ada 4 sistem, dimana sistem ini adalah pendaftaran akun, pengecekan kelas, pengecekan peserta didik, dan pembayaran. Ini semua kita tuangkan dalam DFD level 0, dimana tadi subjek yang kita punya ada orang tua murid, ada admin, dan kepala sekolah. Nah, kita pertama di pendaftaran akun dulu. Ini pendaftaran akun, dia dilakukan oleh orang tua murid, di mana orang tua murid memberikan data orang tua untuk login, untuk registrasi ke akun milik sekolah. Lalu setelah registrasi, di sini terjadi suatu sistem lagi, di mana nanti akan dibahas di DFD level 1-nya, sehingga akan membuat sebuah ID login kepada orang tua murid. Nah, di sini orang tua murid sudah memiliki akun baru, di mana akun tersebut bisa untuk melakukan pembayaran, pengecekan kelas, dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah kedua, orang tua murid akan mencari sebuah kelas yang kosong. Nah, setelah ada kelas yang kosong, dicek dalam database-nya ada, lalu dikeluarkanlah dari sistem ini info ketersediaan kelas kepada orang tua murid. Setelah terdapat kelas kosong, orang tua murid bisa memberikan data anaknya
untuk dicek apakah anaknya berkebutuhan khusus atau tidak, akankah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolahnya. Itu akan diperiksa lagi dengan cara memberikan data anak dan juga login dengan ID yang sudah diberikan. Di sini akan terjadi pengecekan calon peserta didik yang dimana data tersebut akan diperiksa lagi oleh admin, dan admin akan meneruskan ke kepala sekolah, sehingga memerlukan persetujuan dari kepala sekolah apakah anak tersebut bisa atau tidak untuk daftar. Lalu keluarlah kepada admin lagi dan disalurkan lagi kepada sistem untuk sistem 3. Lalu sistem ini memberikan pernyataan apakah bisa mendaftar atau tidak, dan diberikan akses login, dimana tadi kan ini ada login, dia akan memberikan akses login, baru memberikan data anak, lalu memberikan pernyataan, dimana data anaknya ini tadi kita jelaskan ulang ya. Data anak ini keluar ke admin, dan admin akan, ini sebenarnya data anak akan diperiksa lagi di DFD level 1-nya, tapi kita skip dulu. Intinya dia akan memberikan pernyataan boleh apa tidak, ditanyakan ke admin, lalu ke kepala sekolah, lalu kembali. Setelah memberikan pernyataan tersebut, orang tua bisa melanjutkan pembayaran, dan pembayaran ini masuk lagi ke dalam sistem dan kepada admin untuk diperiksa kembali. Lalu keluarlah suatu pernyataan hasil pembayaran, validasinya, lalu siswanya mendapatkan sebuah NIS dari sekolahnya. Seperti itu jalan alur dari DFD level 0-nya, dimana kita bahas di sini untuk kotak adalah menyatakan subjek, untuk sistem dinyatakan dengan simbol bulat atau elips atau circle. Simbol ini adalah menyatakan database yang dimiliki oleh sistem. Untuk panah-panah ini, garis-garis adalah alur yang dilakukan oleh subjek dan juga oleh sistem. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari sistem pendaftaran akun, pengecekan ketersediaan kelas, pengecekan calon peserta didik, dan juga pembayaran. Ini adalah DFD level 1-nya yang di sini ya. Oke. Nah, ini adalah DFD level 1 dari pendaftaran akun. Seperti kita lihat di diagram HIPO tadi, pendaftaran akun terbagi menjadi dua proses lagi, yaitu pengecekan akun dan pencatatan akun. Lalu berjalannya sistem ini yaitu tadi orang tua memberikan datanya pribadi ke pendaftaran akun, lalu dia akan memberikan lagi data-data tersebut ke admin, ke kepala sekolah, kembali lagi ke admin, dan kembali ke pendaftaran akun, lalu terjadilah pemberian ID login. Nah, di dalamnya itu yang pertama, orang tua murid memberikan data orang tua. Data orang tua ini adalah data pribadi mereka. Lalu dalam pengecekan akun ini diberikan kembali ke dalam pencatatan akun, dimana kalau belum terdapat nama mereka di dalam sistem tersebut akan dicatat lalu disimpan di database. Nah, dalam database ini dia mengeluarkan kembali ke pengecekan akun sebagai tanda data orang tua tersebut sudah disimpan dalam database. Lalu data itu diberikan kepada orang tua murid. Nah, di sini ada admin, di mana admin ini mengawasi aktivitas login dan logout dari orang tua tersebut. Saat orang tua nanti login, admin bisa mengecek aktivitas apa saja yang terjadi, dan juga laporan aktivitas tersebut akan dikirimkan ke admin. Selanjutnya adalah DFD level 1 dari pengecekan kelas, di mana di sini orang tua setelah mendapatkan ID login, dia bisa untuk mengecek kelas yang tersedia.
di mana dia meminta untuk mengecek kelas, lalu pengecekan di sini terjadi, di mana pengecekan kelas akan meminta update stok untuk kursi yang masih tersedia dengan cara sistem pencatatan kelas meminta ke database. Lalu ini database meneruskan lagi data kelas yang kosong dan yang full ke dalam sistem pengecekan kelas. Lalu dari sini akan memberikan output lagi kepada orang tua murid untuk data kelas yang diminta. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan DFD level 1 untuk pengecekan calon peserta didik. Baik, di sini adalah DFD level 1 untuk pengecekan calon peserta didik. Di sini alurnya adalah orang tua murid melakukan akses, melakukan login, lalu data login tersebut diberikan kepada admin, lalu admin meng-ACC login tersebut sehingga memiliki akses kepada orang tua murid. Lalu selanjutnya orang tua murid memberikan data anaknya ke dalam sistem pengecekan peserta didik baru, di mana data anak tersebut berisikan usia anak, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar perut, dan lain sebagainya. Lalu data anak ini diteruskan kepada admin, lalu admin merangkum data tersebut dan membuatkan permintaan konfirmasi kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memberikan pernyataan apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka akan diberikan pernyataan sesuai, dan jika tidak, akan diberikan pernyataan tidak sesuai. Lalu pernyataan tersebut diberikan kepada orang tua murid. Untuk di sini pembayaran dan data peserta didik, ini adalah database data peserta didik, di mana data anak tadi pada akhirnya disimpan ke dalam data peserta didik, seperti usia, nama anak tersebut, lalu berat badan, dan lain sebagainya, untuk nantinya akan dibuatkan sebuah NIS. Nah, NIS ini tidak langsung dikeluarkan oleh sistem, karena akan dilakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu ada proses lainnya, nanti ada di DFD level 1 untuk pembayaran, sehingga NIS ini bisa dikeluarkan. Jadi kita langsung ke DFD level 1 untuk pembayarannya. Nah, ini adalah DFD level 1 untuk pembayaran. Tadi kenapa di DFD level 1 pengecekan data peserta didik terdapat pembayaran? Karena memang sistem ini saling berkaitan, di mana antara data peserta didik akan dikeluarkan NIS, di mana NIS tersebut memerlukan data pembayaran juga. Nah, di sini prosesnya adalah tadi orang tua murid jika sudah mendapatkan konfirmasi dari sistem bahwa anaknya layak untuk disekolahkan di TK tersebut, maka orang tua murid melakukan pembayaran. Lalu pembayaran tersebut diteruskan kepada admin sebagai permintaan validasi pembayaran. Setelah admin memvalidasi adanya suatu pembayaran dengan nominal yang sudah ditentukan, maka admin meneruskan validasi pembayaran tersebut ke pencatatan pembayaran, di mana dalam pencatatan pembayaran ini akan disimpan datanya, lalu diteruskan lagi ke sistem yang tadi pengecekan calon peserta didik di bagian pencatatan calon peserta didik untuk mendapatkan generate name, yang di sini ya, generate name dari database data peserta didik. Generate name tersebut diberikan ke dalam pencatatan pembayaran, lalu NIS yang udah dibuat dilanjutkan ke pengecekan pembayaran ini untuk diteruskan ke orang tua murid, sehingga sekarang anak dari orang tua murid tersebut sudah resmi menjadi seorang murid dari TK PAUD Castalia Mumbul. Sekian saja pembahasan diagram yang telah saya buat. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat pagi.